Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada para ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan yakni kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama budaknya, yakni seorang wanita mantan dukun. Tentunya setelah itu dia bertobat dan menjadi budak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika seorang budak tadi berkata, "Tahukah engkau apa yang baru saja engkau makan?" Maka kata Abu Bakar, "Ma hadza?" Emang apa ini? Maksudnya dari mana? Dia mengatakan, dahulu pada zaman jahiliyah aku adalah seorang kahinah, seorang dukun yang suka meramal, dan aku sebenarnya tidak pandai meramal. Ya, kemudian aku hanya menipu. Lalu orang itu mendatangi aku dan dia memberikan sesuatu kepadaku, ngasih imbalan, bayaran. Ya, itulah hasil yang tadi kamu makan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Maka ketika Abu Bakar mendengar bahwasannya makanan ini berasal dari hasil usaha yang dilakukan ketika masa jahiliyah, yakni maka langsung saja Abu Bakar radhiyallahu anhu memasukkan yakni jarinya ke dalam mulut beliau, sehingga beliau memuntahkan segar sesuatu yang berada dalam perutnya. Ini tentunya tingkat warok yang paling tinggi. Padahal kalau kita lihat, yang pertama, harta pemberian ini sebenarnya adalah harta yang halal. Dia dikasih hadiah dari konsumen, gak masalah. Tambahan yang kedua, Abu Bakar gak tahu, dia gak minta, dia dikasih. Zahirnya dikasih boleh, hadiah. Ya, namun karena tahu asalnya ini harta dari mana, maka dia langsung merogok mulutnya sampai ke lak-lakannya, sehingga muntah. Segala isi perut yang ada keluar semua. Ya, inilah tingkat waro yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Baik, sekarang kita akan bahas tentang fawaid, yakni faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, bahwasanya Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan yang ragu dan bimbang. Ya, saya ulangi, faedah yang pertama, agama Islam adalah agama yang tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Kemudian yang kedua, jika Anda jamaah, ikhwan dan akhwat, menginginkan ketenangan, ketentraman, maka tinggalkanlah keraguan dan buanglah jauh-jauh. Ya, itu agar kita memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Tinggalkan saja sudah yang membuat kita ragu dan bimbang. Kemudian yang keempat, syariat Islam adalah agama yang memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, syarat Islam yakni membawa kemudahan-kemudahan. Dari mana hadis ini diambil? Ya tadi kata Nabi, kalau kamu ragu tinggalkan, mudah. Nggak usah pilih-pilih, ini boleh nggak ya? Ragu dia sampai mikir, ya berjam-jam, berhari-hari. Dalam Islam mudah. Ragu, da'ma yaribuk, tinggalkan. Ila ma la yaribuk, dan ambillah
sesuatu yang membuat kamu tidak ragu, mudah. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab, ilmu usul fiqh, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Perkara yang sulit dalam Islam itu dapat diambil menjadi mudah. Salat hukum asalnya berdiri. Ketika ada orang, kalau dia salat dalam keadaan berdiri, maka auratnya terlihat. Ada orang pakai baju, ya kalau dia ruku itu kelihatan. Apanya Pak? Celengannya gitu ya. Kelihatan tuh kayak celengan gitu ya. Ini kan nggak benar. Maka al-masyaqqah kalau dia diri kelihatan. Boleh nggak duduk sholatnya? Boleh. Ini namanya masyaqqah. Padahal dia mampu berdiri, namun ada yang mengharuskan dia boleh duduk. Karena tadi kalau dia berdiri, ketika ruku, nanti terlihat bokongnya. Maka dia diperbolehkan untuk duduk sholatnya. Kemudahan dari Islam. Yang tadi sulit, gimana caranya? Cari sana, cari sini, nggak ada. Masjid, DKM tidak menyiapkan sarung gitu ya, misalkan. Maka dia boleh duduk. Namanya al-masyaqqatu tajlibus taisir. Atau mungkin perkara wudu, ada orang kecelakaan, tangannya patah, kemudian harus di-gift misalkan. Atau ada yang luka, diperban. Kalau dia berwudu, bagaimana caranya? Dikenain air boleh nggak? Kalau dikenakan air dapat memperlambat kesembuhannya, maka nggak usah. Atau membuat semakin parah sakitnya, ya lukanya semakin benyenyeh gitu Pak ya, nggak sembuh-sembuh, maka nggak usah diusap. Maka cukup tangan yang tidak lukanya saja. Kalau misalkan di-gift bagian atasnya saja. Mudah. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Ini Islam mengajarkan. Ya. Mudah. Ada yang ragu tinggalkan. Nggak usah pilih-pilih. Namanya ragu. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang tengah-tengah syubhat tinggalkan. Dan setiap perkara syubhat lebih mendekati kepada yang haram. Kemudian yang ke berapa ini faedahnya? Keempat. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang keempat adalah meninggalkan dusta dan terus-menerus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan. Ya, ini tentang apa? Wara', sifat wara', kehati-hatian, bukan hanya masalah makan. Ucapan pun harus diperhitungkan. Jangan sampai lafaz, kalimat yang keluar dari mulutnya itu dia enggak pikir-pikir panjang. Ya. Maka ikhwan yazanallahu wa iyyakum jami'an meninggalkan perkataan dusta. Ya. Dan terus-menerus menjaga kejujuran, ini akan membawa kepada ketenangan. Biasanya orang yang ragu-ragu, bimbang, bingung nih, dia akan apa? Menimbulkan sifat bohong. Ya, ada aja alasannya, berarti bohong ini. Membuat dia bimbang dan ragu. Maka tinggalkanlah perkataan dusta dan teruslah jaga kejujuran. Karena kejujuran dapat membawa kepada ketenangan. Sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Namanya bohong. Takut nih. Saya udah bohong lagi, ntar ketahuan gak ya? Ragu, dia bimbang. Sudah tinggalkan keraguan, berkata jujurlah. Walaupun pahit rasanya. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakanlah yang benar, yang jujur, walaupun pahit rasanya. Jadi wara' berhati-hati dalam lisan. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentunya Rasulullah pernah mengatakan
iyyakum wal kadzib. Berhati-hatilah kamu dari berkata dusta. Fa innal kadziba yahdilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan dirinya kepada perbuatan yang fajir, yang fasik, perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan jahat, jelek, kefasikan, kefajiran dapat menghantarkan dirinya masuk ke dalam api neraka jahanam. Diawali dari apa? Keraguan-raguan. Yang terakhir, yang kelima, ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Faedah hadis tersebut yakni bahwasannya hendaknya kita meninggalkan sesuatu yang ragu yang ada di sekeliling kita. Ya, tinggalkan. Tidak usah pikir panjang. Hanya saja catatan ini, terkadang di antara kita dia pandai meninggalkan sesuatu yang syubhat. Wah, ini ragu nih. Contoh misalkan ada penggorengan ataupun bejana yang ini dulu bekas goreng daging babi atau bekas menggoreng bangkai ayam gitu ya. Kemudian udah selesai kita cuci, kasih tahu ini bekas daging babi nih penggorengannya. Udah dicuci bersih atau bekas goreng bangkai. Kira-kira kita mau pakai atau tidak ini? Hah? Ragu atau enggak nih? Berarti kalau ragu apa? Tinggalkan. Kan kita ragu. Ini sah enggak ya? Habis goreng daging babi nih, tapi sudah dicuci bersih. Ya, udah pokoknya udah bersih lah. Udah enggak kecium aromanya. Pertanyaannya, boleh enggak kita gunakan lagi? Hah? Boleh. Enggak ragu ya? Ada yang ragu enggak? Wah, untuk kehati-hatian saya ragu nih. Khawatir masih ada sisa-sisanya, ditinggalkan. Misalkan dia pintar nih menjaga apa? Hati, kata Nabi kalau ragu tinggalkan, dia tinggalkan. Tetapi dia nggak ragu itu memakan bangkai. Kalau penggorengan bekas goreng bangkai, dia ragu. Tapi ketika makan bangkai dia nggak ragu. Dengan cara apa? Ghibah, ngomongin orang. Ya, yang zahir di matanya dia bisa tinggalkan, mulutnya nggak bisa. Makan daging bangkai saudaranya, mayitan yang sudah mati. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kalian saling menggunjing, jangan suka ngegibah, ngegosip. Ya, ini banyak kaum muslimin suka ngegosip nih. Lagi rame, lagi panas, musim tahun politik, capres-capresnya digosip-gosipin. Ini tinggalkan udah. Ya, jangan sampai kita tadi meninggalkan ini panci bekas goreng bangkai lah, bekas daging babi lah, kita tinggalkan bisa. Tapi kita nggak pandai meninggalkan apa? Memakan bangkai saudara kita. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir di antara faidah yang perlu saya catat di sini bahwasannya syubhat itu beraneka ragam. Bisa perbuatan ataupun perkataan. Maka setiap perbuatan yang ragu tinggalkan. Termasuk yakni ucapan. Kalau kita ragu untuk mengatakannya, tinggalkan sudah. Jangan sampai ada keraguan. Ya, jadi bukan hanya sekedar perbuatan tapi ucapan pun demikian. Sebagaimana hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id
pensyarah kitab hadis Arba'in juga, beliau seorang qadhi, seorang hakim. Suatu ketika di pengadilan ada dua orang yang bertikai, kemudian diputuskanlah bahwasannya si A dengan si B ternyata yang benar adalah si A. Si B nggak terima. Wahai hakim al-qadhi, mengatakan perkataan yang nyaman untuk kami. Kami kalah nih. Sehingga kata Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan, dan perkataan ini pantas untuk dicatat dengan tinta emas. Dia mengatakan, tidaklah aku mengucapkan satu kata pun atau mengerjakan satu pekerjaan pun, melainkan aku sudah siap jawaban. Aku telah menyiapkan jawaban ketika akan ditanya oleh Allah pada yaumul qiyamah. Artinya dia melakukan perbuatan, perkataan itu sudah dipikir panjang. Kalau sekiranya nanti aku diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada yaumul qiyamah, saya sudah menyiapkan jawabannya. Ya, jadi diperhatikan tentang perkataan dan juga perbuatan yang ragu, maka tinggalkanlah. Kecuali kita sudah punya dalil dan siap untuk dipertanggungjawabannya. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup akhiri kajian ini, sebelum ada yang nanya, saya nanya dulu. Siap ya Pak ya? Tadi saya sebutkan di awal-awal tentang perbedaan antara sibtun, cucu. Ada lagi satu lagi namanya apa? Hafidun, cucu juga. Apa bedanya? Nah, siapa yang bisa? Anak kecil dulu nih. Anak kecil dulu. Oh, Bapak udah jenggotan nih, Masya Allah. Anak kecil dulu, apa bedanya? Sibtun, cucu. Hafidun, cucu juga. Apa bedanya? Ada yang tahu? Sibtun, cucu dari arah siapa? Kalau hafidun, cucu dari arah siapa? Ada yang tahu? Langsung naik tingkat nih. Anak SD, ada yang tahu? SMP. Dari akhwat mungkin ada yang tahu? Tahu? Sibtun, cucu dari arah anak laki-laki. Kalau hafidun, cucu dari arah perempuan. Masya Allah. Benar apa salah Pak? Masya Allah. Dapat hadiah. Nah, sini. Nanti yang bapak-bapak ada lagi pertanyaan lebih berat lagi nih. Masya Allah. Mau yang hijau, merah, apa kuning nih? Hah? Wih, Masya Allah. Yang merah Pak katanya. Pinter sama duit loh. Iya. Kelas berapa? Oh, kelas 5 jangan yang merah, bahaya. Kelas 5, 50.000. Nah. Udah. Oh, salim dong. Masya Allah, salim loh. Mau enggak? Dia ragu-ragu dia. Mau enggak nih? Kalau enggak mau saya ambil lagi nih. Oke, buat bapak-bapak sekarang nih. Kalau tadi pertanyaan anak cucu Pak, anak kecil, cucu. Baik. Yang gampang aja lah, bapak-bapak dapat hadiah, tenang, insya Allah. Sebutkan ya faedah. Tadi disebutkan ada 5 ya. Nah, maju ke depan nih Pak ya. Sebutkan 5, nggak usah bawa catatan, gitu. Nggak usah bawa catatan. Apa nggak kira-kira nih? Enggak ya. Ayo coba dulu. Ada yang berani dulu nggak nih? Sebutkan 5 faedah saja. Atau boleh mungkin bawa catatannya kemari. Yang nyatat, kita hargai orang yang belajar bawa catatan itu luar biasa itu Pak. Ngajinya niat beneran. Dan hadiah yang saya akan berikan itu nggak ada apa-apanya dinaikkan dengan apa? Dibandingkan goresan tinta yang dia tulis di kertasnya. Ah coba Pak, mungkin yang bawa catatan silakan, saya mau lihat catatannya. Ada yang nyatat?
Tidak ada nih. Yang akhwat mungkin? Oh Bapak, Masya Allah. Sini Pak, tabal. Ini sengaja dicek dulu Pak, takutnya khawatir ada yang salah paham tulisannya. Masya Allah, barakallah. Coba dicek dulu. Banyak banget ini Masya Allah. Kayak bikin cerpen Pak. Masjid Nurul Hidayah Ustadz Ardiansah ini Masya Allah panjang loh ini. Bab tinggalkan yang ragu dan kerjakan yang tidak ragu. Prinsip semuanya dicatat Pak, Masya Allah, barakallahu fikum. Hendaknya meninggalkan yang ragu yang ada, Masya Allah. Bapak mau hadiah apa nih Pak? Doain aja, Masya Allah. Saya doakan barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga Allah berikan hidayah dan petunjuk, Allah berikan kesehatan, panjang umur, dan juga semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nilainya 100, sudah cukup. Saya sudah cek, tadi sudah benar semuanya. Masya Allah. Oke, cukup ya. Ada waktu mungkin 2 menit yang mau nanya. Taib. 2 menit Pak ya. Yang bertanya dapat bonus kan ya? Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Jadi lupa lagi. Menarik sekali statement Ustaz yang mengenai konteks keraguan ya. Yang ingin saya tanyakan adalah batasan keraguan itu seperti apa? Apakah dalam skop hanya muamal saja atau dalam hal ibadah juga? Kemudian yang kedua, bagaimana treatmentnya agar keraguan itu bisa diminimalisir dalam diri kita? Itu saja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini jawabannya yang lebih dari 2 menit ini Pak ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pertanyaannya tentang yakni untuk mengetahui ini ragu atau tidaknya bagaimana. Yang kedua tentang bagaimana cara meminimalisir agar kita tidak ragu. Betul ya pertanyaan gitu ya. Jadi yang pertama, menilai sesuatu ini ragu atau tidak, maka Nabi sudah menjelaskan, yakni istafti qalbak. Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada dirimu. Jujurlah pada dirimu. Bukan sesuai dengan hawa nafsu. Misalkan Bapak nemu jam nih di mana? Tempat wudhu biasanya. Jamnya bagus nih, keren gitu. Ambil apa enggak ya? Nah, kan ragu tuh. Kalau dibalikin sayang. Kalau diambil dosa nih. Oh saya nggak ragu, bismillah saya ambil gitu. Benar nggak tuh? Dia nggak ragu nih. Maka istafti qalbak, tanya pada hatimu yang paling dalam. Ini benar atau tidak ini perbuatan? Kalau dia ragu bimbang, wah ntar saya ambil, ntar yang hilang nyumpahin saya lagi. Kurang ajar, jam saya hilang siapa yang ambil nih? Disumpah serapa itu, disumpahin segala macam. Akan celaka, dia ragu. Akhirnya apa? Dia balikin. Nah, maka harus berkata jujur dalam perbuatan maupun perkataan. Jadi untuk mengetahui perkara ini ragu atau tidak, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada dirimu. Kalau Anda melakukan ini membuat kamu ragu, nggak tenang hatinya, itu berarti syubhat itu. Berarti itu keraguan, tinggalkan. Tapi kalau kita beramal atau ingin mengatakan ini nggak ragu, ya tenang hatinya, berarti itu bukan keraguan. Itu yang pertama, yang zahirnya istafti qalbak, minta fatwa kepada dirimu. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir ini ragu atau tidak, tentunya harus dibangun dengan ilmu. Ya, harus mengetahui ilmunya. Ya, ini ragu atau tidak, maka dia harus belajar. Jadi dia tahu ini perkara syubhat atau tidak ya, ini halal atau haram ya. Untuk menghilangkan keraguan, belajar. Belajar seperti apa Ustadz? Minimal, kata Rasul, syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obatnya kebodohan, termasuk ragu-ragu, maka as-su'al, bertanya. Dan bertanya itu merupakan salah satu metode pembelajaran. Sebagaimana hadisnya kita telah lalui, hadis Jibril, bagaimana Jibril mengajarkan kaum muslimin
dengan cara metode as-su'alu wal jawab, tanya jawab. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, khabarkan kepadaku apa itu Islam. Kata Nabi, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertanyaan itu. Di akhir hadis tersebut kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Barusan yang nanya adalah Jibril, datang kemari ingin mengajarkan kalian tentang agama Islam. Jadi artinya apa? Untuk meminimalisir keraguan-raguan, belajar. Jadi kita tahu. Kalau nggak tahu dibodohin mulu. Kemudian bertanya kepada ahlinya. Jadi seperti itu Pak, yang bisa dijawab. Nanti jika ada yang kurang puas, mungkin bisa ditanyakan dengan ustadz yang lain. Wallahu ta'ala. Saya kira cukup ini saja. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para jamaah. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan hidayah kepada kita sekalian. Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan jadilah ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita sudah tahu, kemudian kita amalkan dan dakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.